Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Mohon izin Bapak Heri, kami dari kelompok 10 akan mempresentasikan materi tentang teori konstruktivisme dan jenis teori kognitif. Sebelumnya izinkan kami memperkenalkan terlebih dahulu. Saya Gilang Chandra Kusuma, NIM 052. Saya Zardina Ardian, NIM 053. Saya Fajar Nur Ramadan, NIM 074. Saya Muhammad Wisar Ramadhani Putra, NIM 075. Oke, langsung saja menuju ke materi. Untuk Mbak Zerlin, kami persilakan. Pengertian konstruktivisme. Konstruktivisme adalah proses mengkonstruksi atau merakit pengetahuan baru ke dalam struktur kognitif siswa berdasarkan pengalaman. Pengetahuan muncul tidak hanya dari objek saja, tetapi juga dari kemampuan individu sebagai subjek dalam menangkap objek apapun yang diamatinya. Di sini ada konsep dasar konstruktivisme. Siswa sebagai individu yang unik. Teori konstruktivisme berpandangan bahwa pembelajar merupakan individu yang unik dengan kebutuhan dan latar belakang yang unik. Pembelajaran yang dapat mengelola dari diri sendiri. Siswa dikembangkan menjadi seorang yang memiliki pengetahuan tentang strategi belajar yang efektif, yang sesuai dengan gaya belajarnya dan tahu bagaimana serta kapan menggunakan pengetahuan itu dalam situasi pembelajaran yang berbeda. Tanggung jawab pembelajaran. Teori ini menekankan bahwa siswa harus aktif dalam proses pembelajaran dan berbeda pendapat dengan pandangan pendidikan sebelumnya yang menyatakan tanggung jawab pembelajaran lebih kepada guru, sedangkan siswa berperan secara pasif dan reseptif. Selanjutnya, motivasi pembelajaran. Peran kompeten dan kepercayaan terhadap potensi untuk memecahkan masalah baru diturunkan dari pengalaman yang langsung di dalam menguasai masalah pada masa lalu. Maka dari itu pembelajaran dari pengalaman akan memperoleh kepercayaan diri serta motivasi untuk menyelesaikan masalah yang lebih kompleks lagi. Peran guru sebagai fasilitator. Jika guru menyampaikan kuliah atau ceramah yang menyangkut pokok bahasan, maka fasilitator membantu siswa untuk memperoleh pemahamannya sendiri terhadap pokok bahasan atau konten kurikulum. Kolaborasi antar pembelajar. Pembelajar dengan keterampilan dan latar belakang yang berbeda diakomodasi untuk melakukan kolaborasi dalam menyelesaikan tugas dan diskusi-diskusi agar mencapai pemahaman yang sama tentang kebenaran atau suatu wilayah bahasan yang spesifik. Selanjutnya, kompetensi top down atau proses dari atas ke bawah. Pada prinsipnya pembelajaran dimulai dengan pemberian dan pelatihan keterampilan dasar dan secara bertahap diberikan keterampilan yang lebih kompleks. Oke, selanjutnya yaitu jenis-jenis teori belajar kognitif. Yang pertama adalah teori pengolahan informasi. Teori pengolahan informasi menggambarkan otak manusia sebagai pemproses informasi yang aktif. Ketika individu menerima informasi, otak akan mengkodekannya, mengorganisasikannya, dan menyimpannya untuk diproses lebih lanjut. Teori ini juga menekankan pentingnya atensi dan memori dalam pembentukan pengetahuan baru. Yang kedua, teori belajar koneksi. Teori ini juga dikenal sebagai teori belajar jaringan atau neural network. Teori belajar koneksi menekankan bagaimana hubungan antara sel-sel saraf di otak membentuk representasi mental dan asosiasi antara informasi. Jaringan saraf beradaptasi berdasarkan pengalaman dan pelatihan untuk membentuk pola koneksi yang lebih kuat yang mencerminkan pembelajaran. Yang ketiga yaitu teori belajar sosial kognitif.
Teori ini dikembangkan oleh Albert Bandura dan menekankan pentingnya pembelajaran melalui observasi dan interaksi sosial. Individu belajar dari orang lain melalui proses perhatian, retensi, reproduksi, dan motivasi. Teori belajar sosial kognitif juga mencakup konsep diri evaluasi dan keyakinan diri dalam pengaruh pembelajaran. Dan yang terakhir yaitu teori konstruktivis kognitif. Teori konstruktivis kognitif berpendapat bahwa individu secara aktif membangun pengetahuan mereka sendiri melalui pengalaman dan refleksi pribadi. Proses ini melibatkan pembentukan konsep dan skema berdasarkan pengalaman nyata, serta mengasimilasi pengetahuan baru ke dalam kerangka kognitif yang ada. Oke, terima kasih untuk teman-teman sudah memaparkan materi. Jika ada yang ingin bertanya, silakan nanti ketik di kolom komentar yang tersedia di YouTube. Kami dari kelompok 10 mengucapkan terima kasih. Mohon maaf apabila ada kesalah kata atau kurang dari pemaparan materi kami. Kelompok kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.